Selamat datang di ibadah online Gereja Anak Plus Kids. Bagi adik-adik yang sudah hadir di ibadah online Gereja Anak Plus Kids, boleh mengisi kolom komentar atau live chat seperti di bawah ini ya. Shalom adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan panduan ibadah online Gereja Anak Bless Kids. Ayo adik-adik, dengerin baik-baik ya. Dalam mengikuti ibadah, diharapkan papa dan mama mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik harus bersungguh-sungguh ibadah di rumah masing-masing. Sebelum beribadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu, berpakaian yang rapi, dan tidak makan dan bermain, karena kita mau sama-sama menghormati Tuhan. Ketika bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Dan terakhir, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Adik-adik sudah siap beribadah? Pastinya dong. Kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kabar gembira untuk kita semua. Yesus lahir menebus dosa kita. Damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kalau sebentar, Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami. ibadah kami. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin dari awal hingga hingga akhir. akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bless Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Dua, Berdoa senantiasa. Tiga, Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Bless Kids. Wow, keren. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, walaupun kita di rumah aja, dan kita nggak bisa ketemu teman-teman kita, tapi kita harus tetap bersuka cita. Amin. Amin. Nah, adik-adik, nanti pada saatnya akan ada kabar gembira untuk kita semua. Kita bisa ibadah di gereja sama-sama. Tapi sekarang adik-adik, coba lihat kiri kanannya, ada papa mama, ada kakak adik. Nah, boleh diajak sama-sama yuk kita ibadah. Karena kita mau nyanyi lagu ini dan kita mau nyanyi sama-sama. Musik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku,
bersuka cita nggak hari ini? Pasti Pasti. suka cita ya. Nah, kita mau angkat pujian kita hari ini. Kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita bersukacitalah. Bersukacitalah dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk ya teman-temannya, papa mamanya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ditaburkan, boleh bertumbuh subur di dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan lagu Inilah Rinduku Tuhan. Biar hidupnya kita mau serahkan sama Tuhan. Adik-adik boleh tutup matanya, lipat tangannya, kita naikkan lagu. Inilah rinduku,
Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih buat siang hari ini. buat siang hari ini. Kami sudah Kami sudah memuji memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, sebentar Sebentar kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Biarlah biarlah firman-Mu Firman-Mu tertanam tanam di hati kami. hati kami. Tuhan pakai Pakai kakak kami kami yang akan menyampaikan sampaikan firman Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. terima kasih Yesus. Kami mau duduk diam, Kami duduk diam mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kakak bersuka cita sekali karena bisa kembali bertemu dengan adik-adik semua. Walaupun melalui YouTube dan secara online, tapi kakak percaya adik-adik sudah menyiapkan hati yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak selalu ingatkan untuk mempersiapkan Alkitab. Jangan lupa untuk siapin Alkitabnya di rumah. Dan yang kedua, mari kita ambil sikap yang rapi, duduk yang rapi, jangan mondar-mandir, jangan kemana-mana, karena kita mau menghormati Tuhan. Kita mau duduk yang rapi, kita mau buka telinganya, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kakak mau membawakan suatu cerita di Alkitab, suatu peristiwa yang terjadi di Alkitab. Jadi pada waktu itu bangsa Israel diserang oleh bangsa Babel. Rumahnya bangsa Israel yang ada di Yerusalem dirusak dan dihancurkan sama bangsa Babel. Dan kemudian bangsa Israel pun dibuang ke bangsa Babel. Kenapa bisa begitu? Karena bangsa Israel tidak taat, adik-adik. Jadi karena ketidaktaatan bangsa Israel, mereka pun dibuang ke Babel. Nah, singkat cerita, setelah mereka dibuang ke Babel, pada masa pemerintahan Raja Koresi, bangsa Israel ini, bangsa Yahudi ini diizinkan untuk pulang dari Babel ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk membangun kembali bait Tuhan, bait suci yang sudah dirusak oleh bangsa Babel waktu itu. Tapi ternyata adik-adik, setelah kembali dari Babel ke Yerusalem timbul masalah baru. Ternyata adik-adik, pembangunan bait suci itu nggak beres-beres, tidak maju-maju. Dan kemudian Yerusalem masih berupa reruntuhan. Kenapa bisa terjadi? Ternyata orang-orang yang berkecukupan di sana fokus membangun rumah mereka sendiri. Yang punya uang fokus mau bangun lagi rumah mereka. Sedangkan yang tidak punya uang tidak bisa membangun rumah sendiri, apalagi membangun bait suci. Akhirnya bangsa Israel masih mengalami tahun-tahun yang gelap, penuh kesusahan, tahun-tahun yang sedih, tahun-tahun yang penuh dengan masalah. Tetapi adik-adik, di tengah masalah itu bangkitlah seorang nabi. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Nah, sambil adik-adik tebak nabi siapakah itu, sambil kita tonton video singkat ini. Dalam kitab suci tertulis tentang Dia yang akan datang. Dia akan berkorban untuk menebus dosa-dosa dunia. Para nabi menyebutnya sebagai Al-Masih. Kedatangannya akan memberikan berkat yang besar, karena Dia adalah juru selamat, seorang nabi, dan raja. Yesaya menggambarkan apa yang akan Al-Masih lakukan pada saat kedatangannya. Kedatangannya akan membawa kabar baik bagi orang miskin, menyembuhkan orang yang luka hatinya, memberitakan untuk melepaskan para tawanan, membebaskan mereka, dan menyatakan bahwa saatnya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan para pengikutnya. Nah, betul adik-adik, di tengah kesusahan bangsa Israel, bangsa Yahudi pada waktu itu, muncullah Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini di tengah-tengah bangsa Israel yang sedih, yang susah, Nabi Yesaya menghibur mereka dan membawakan kabar baik bahwa nanti akan ada keselamatan untuk
orang-orang yang sakit hatinya, orang-orang yang putus asa, dan orang-orang tawanan. Tahun itu dinamakan tahun Yobel atau tahun rahmat Tuhan. Jadi pada masa itu akan ada sukacita yang besar, akan ada pembebasan, dan akan ada kesembuhan bagi orang-orang. Adik-adik bisa baca di kitab Yesaya 61 ayat 1-11. Di situ secara lengkap Nabi Yesaya memberikan penghiburan dan memberitakan kabar baik. Kemudian beribu-ribu tahun berikutnya lahirlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa kabar baik itu dan menggenapi apa yang Nabi Yesaya katakan. Tuhan Yesus lahir dan kemudian bertumbuh. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan Yesus memberikan berita keselamatan, Tuhan Yesus menghibur orang yang sakit, dan puncak kasih Tuhan Yesus mati dan bangkit. Untuk apa? Untuk menebus dosa adik-adik dan kakak, menebus dosa semua manusia, membebaskan para tawanan-tawanan dosa. Nah, dari cerita yang tadi sudah kakak ceritakan, hari ini kakak mau ajak adik-adik belajar satu hal, yaitu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menjadi pembawa kabar baik. Kabar baik apa, Kak? Kabar baik bahwa keselamatan itu atau tahun rahmat Tuhan itu sudah tiba. Tuhan Yesus sudah datang dan sudah bangkit dan naik ke surga, sudah menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita tahu pada masa ini di mana COVID-19 sedang ada di dunia ini, orang-orang banyak yang mengalami masa yang sukar adik-adik. Banyak orang-orang yang sedih karena harus di rumah aja, ada yang sakit, terpapar virus COVID, ada yang bahkan sampai meninggal, ada yang kehilangan pekerjaan, semuanya mengalami kesusahan. Tapi kakak mau ajak adik-adik di tengah masa-masa yang sukar ini untuk kita bisa memberitakan keselamatan. Gimana sih Kak cara aku yang masih kecil ini bisa menjadi pembawa kabar baik? Yang pertama, adik-adik harus rajin berdoa dan baca firman. Kenapa sih? Apa hubungannya Kak kabar baik sama doa dan baca firman? Nah, kalau adik-adik mau menjadi pembawa kabar baik, membawa kabar keselamatan, adik-adik harus tahu dulu, harus mengerti dulu kabar keselamatan itu seperti apa. Kalau adik-adik rajin, adik-adik baru bisa menyebarkannya kepada orang lain. Adik-adik juga harus berdoa supaya adik-adik tahu apa maksud Tuhan di dalam masing-masing diri adik-adik. Yang kedua, cara menjadi pembawa kabar baik adalah dengan memperkatakan kata-kata yang membangun dan memberkati. Yuk kita buka sama-sama di Alkitab di Efesus 4 ayat 29. Sudah siap adik-adik? Kita baca bersama ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, adik-adik, kalau kita mau membawa kabar baik, kita harus mulai memperkatakan perkataan yang membangun. Misalnya, ada teman adik-adik yang, aduh, aku males nih sekolah online, aku bosen di rumah aja. Adik-adik kasih semangat. Hey, jangan males, jangan bosen, kita harus tetap rajin sekolah walaupun online. Yuk kita sama-sama rajin. Nah, itu perkataan yang membangun. Jangan malah tadi kata kitab Efesus, jangan ada perkataan kotor. Jangan gunakan mulut adik-adik untuk mencela orang lain, ngatain orang lain yang gak baik, itu gak boleh ya. Jadi cara kedua adalah dengan perkataan yang membangun. Yang ketiga, jangan takut untuk memberitakan kabar baik. Mungkin adik-adik berpikir, kalau aku harus ketemu orang, harus cerita tentang Tuhan Yesus, aku takut Kak. Aku takut diketawain, aku takut diusir, dijahatin sama orang. Tenang adik-adik, kita tidak boleh takut. Kenapa?
Kita baca dulu di kitab Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, adik-adik, kenapa kita nggak boleh takut? Karena ketika kita punya hati untuk menyampaikan kabar baik, pengurapan dari Tuhan akan ada pada diri kita. Roh Tuhan akan menyertai kita sehingga apa yang kita perkatakan adalah perkataan yang membawa kabar baik itu. Adik-adik, jangan takut untuk memberitakan kabar keselamatan. Jadi adik-adik, yuk di tengah-tengah masa COVID-19 ini yang sukar, kita mau berani menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan kabar baik. Menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah tiba loh. Dan keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Yuk adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini kami anak-anak-Mu dapat belajar sesuatu yang baru Tuhan. Kami mau Tuhan di tengah masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang sedih ini, kami mau menjadi pembawa kabar baik. Kami mau memberitakan bahwa Engkau telah memberikan keselamatan buat kami semua. Dan kami mau Tuhan melalui kabar baik yang kami sampaikan, teman-teman kami, keluarga kami, guru-guru kami, semuanya teman-teman dan orang yang ada di sekitar kami bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami dan berikan kami keberanian untuk bisa menjadi pembawa kabar baik itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pelayanan Kak Keti. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini adalah Yesaya 62 ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita berdoa bersama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu buat kami sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami dan melalukan wabah virus ini cepat berakhir. Dan sekarang kami menuju keadaan new normal. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Amin. Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk presiden, untuk wakil presiden, serta jajarannya. Diberikan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin dan memajukan bangsa kami. Berikan roh takut akan Tuhan kepada pemerintah kami. Dan juga berkati para dokter dan perawat medis yang telah merawat pasien. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan selalu. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa dan Oma Paul diberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kasih, sukacita, dan perlindungan selalu. Berkati juga
seluruh keluarga jemaat GPDI Sahabat Allah. Tuhan akan melindungi dan menjaga kehidupan mereka. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja anak Blessed Kids, untuk anak-anak sekolah minggu beserta kakak-kakaknya. Tuhan melindungi dan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan juga berikan kepada kami semangat yang baru, terobosan yang baru, dan komitmen yang baru kepada keluarganya. Kiranya mereka semakin taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan selalu memenuhi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Blessed Kids Q&A, Questions and Answer. Nah, di sesi ini adik-adik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan mengenai firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Keti. Jawaban-jawaban tersebut dapat adik-adik kirim ke Kak Sansan atau Kak Devina ya. Nah, yang pertama, apa arti dari tahun Yobel? Yang kedua, siapa nama raja yang mengizinkan orang Yahudi untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun bait suci? Yang ketiga, dalam firman Tuhan, siapa nama nabi yang menghibur dan membawa kabar baik bagi bangsa Israel? Yang keempat, apa isi dari kabar baik yang harus kita sebarkan kepada semua orang? Yang kelima, bagaimana caranya kita menjadi pembawa kabar baik? Adik-adik dapat mengirimkan jawabannya ke Kak Sansan dan Kak Devina. Adik-adik, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan menyaksikan teman-teman kita membawa puji-pujian dan ayat hafalan. Yuk kita saksikan. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Shalom, hari ini saya ingin ayat hafalan. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan pujian dan ayat hafalan, bisa langsung dikirim ya ke Kak Sansan atau Kak Devina. Ditunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apakah adik-adik masih ingat dengan quiz time Blessed Kids quiz minggu lalu? Apakah adik-adik penasaran dengan jawabannya? Dan kira-kira siapa ya pemenangnya? Berikut adalah jawaban dari soal kelas Joy. Berikut adalah jawaban untuk soal kelas Hope dan Faith. Pasangkan dengan jawaban yang tepat. Yang terakhir adalah jawaban untuk soal kelas Love dan Holy Spirit. Temukan 7 kata tersembunyi di bawah ini. Nah, sekarang apakah adik-adik penasaran dengan pemenang-pemenang dari Quiz Time Blessed Kids Quiz minggu lalu? Yuk kita lihat pemenangnya. Dari kelas Joy, Felis, Kampung Duri 1. Evelyn, Kampung Duri 1. Zoel, Kampung Duri 2. Dari kelas Hope atau Faith, Fanny, Kampung Duri 1. Tasya, Kampung Duri 1. Veve, Kampung Duri 2. Catherine, Kampung Duri 2. Christopher, Kampung Duri 2. Kelas Love Holy Spirit, Angel, Kampung Duri 2. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi di Quiz Time Blessed Kids Quiz minggu lalu. Bagi yang belum berhasil, jangan bersedih ya. Tunggu edisi Blessed Kids Quiz selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Blessed Kids News. Yang pertama, ibadah gereja anak Blessed Kids tetap dilakukan jam 11 siang adik-adik di YouTube Gereja Anak Blessed Kids. Yang kedua, doa dan puasa JGA dan PGA dilakukan setiap hari Kamis, dimulai dari hari Rabu malam jam 10 malam sampai hari Kamis jam 3 sore. Yang ketiga, di dalam memasuki era new normal,
kita harus bisa jaga kesehatan kita masing-masing adik-adik. Dengan cara rajin mencuci tangan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, dan selalu menggunakan masker ya adik-adik. Yang keempat, adik-adik, selama era new normal, adik-adik harus berada di rumah aja adik-adik. Kurangi aktivitas yang tidak penting di luar rumah adik-adik, agar kita selalu terlindung dari segala penyakit. Yang kelima, selama di rumah aja, adik-adik harus tetap selalu bersukacita dan tetap semangat. Rajinlah dalam mengerjakan tugas dari sekolah adik-adik. Ingat, rajin pangkal pandai. Yang terakhir, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan adik-adik. Yuk kita baca ayat bacaan kita di Mazmur pasal 23 dan Mazmur pasal 91. Sekian Bless Kids News. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan permohonan dukungan doa ke Kak Sansan dan Kak Devina. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 61, dan kita tahu bersama adik-adik, Tuhan sudah mengurapi adik-adik, dan Tuhan juga mengutus adik-adik untuk mengabarkan kabar baik kepada setiap orang. Kakak harapkan adik-adik harus memperkatakan setiap hari firman Tuhan, hafalkan ayat Alkitab kita adik-adik. Hafalkan dan deklarasikan firman Tuhan, gunakan mulut adik-adik untuk memberitakan kabar baik. Di Mazmur 51 ayat 17 kakak bacakan, ya Tuhan, bukalah mulut bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Jadi setiap hari adik-adik nyatakan puji-pujian dan baca firman Tuhan. Dan kedua, adik-adik harus hadir, ya. Kita di tengah-tengah teman-teman kita harus menghibur, ya. Kita harus tanamkan kasih Allah yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan urapi kepada adik-adik. Maka adik-adik harus pakai mulut bibir adik-adik, beranikan untuk menyaksikan cinta Tuhan, kabarkan sukacita. Dan kabarkan, doakan kesejahteraan kotamu. Patahkan segala kuasa kegelapan. Saya patahkan, saya hancurkan, dan saya lepaskan berkat. Kota saya sejahtera, kota saya makmur, semua keluarga saya sehat. Katakan hal-hal yang baik. Adik-adik ya, sekarang kita akan berdoa. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan kepada kami. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah mengurapi kami dan mengutus kami untuk memberitakan kabar baik. Kami mau hadir di tengah-tengah teman-teman kami boleh menjadi membawa sukacita bagi setiap orang ya Bapak. Dan kami juga mau memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Kami mau tolak segala hal-hal yang iblis mencoba untuk mencuri damai sejahtera kami. Dan kami berperang bersama Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa kami menang. Tuhan, kami memberkati negara kami Indonesia, sejahterakanlah Indonesia, Indonesia sehat Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau pulihkan Indonesia, dan Indonesia makmur, jaya, dan kesejahteraan-Mu berlimpah-limpah, dan keamanan yang berlimpah-limpah untuk Indonesia. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan buat berhasil apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menudungi adik-adik, Tuhan yang menjaga adik-adik, dan Tuhan yang memberkati adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian ibadah hari ini. Tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, rajin belajar, dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati
See you next week. God bless you kids. And don't forget to like, share, and subscribe Bless Kids YouTube channel.